Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisia Agustin Irmayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Yang kedua, peranan ideologi bagi suatu negara. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme, komunis, sekularisme, dan ideologi agama. Yang pertama adalah hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, budaya, dan pola hidup tertentu yang digunakan oleh sebuah negara untuk mencapai keinginan dan cita-cita negara. Jenis-jenis ideologi secara umum yaitu 1. Kapitalisme, sistem ekonomi yang berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pemilahan modal. Yang kedua ada liberalisme, aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berkreasi. Yang ketiga ada komunisme, ideologi yang menganggap kelompok atau negara sebagai satu dan kepemilikan alat produksi oleh negara atau komunitas. Keempat, sosialisme, ideologi yang menganggap bahwa kekayaan harus dikelola oleh negara atau komunitas dan pendistribusian kekayaan harus berdasarkan kebutuhan. Yang kelima, ada nasionalisme, ideologi yang berdasarkan pada premis bahwa kesetiaan dan pengabdian individu kepada negara, bangsa, dan warga negara harus mencintai negaranya sendiri. Yang keenam, ada fasisme, ideologi yang ingin melawan kaidah moralitas yang diturunkan kepada manusia melalui agama dan diganti dengan ideologi politik atau gerakan massa tersebut. Yang ketujuh ada Pancasila, ideologi nasional yang mengemukakan nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Peranan ideologi bagi suatu negara yang pertama yaitu mempersatukan keberagaman. Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadi arah atau pedoman. Ideologi berfungsi sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang ketiga, yaitu mencegah konflik sosial. Ideologi memiliki peran dalam mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar dapat bekerja sama dan bersatu. Yang keempat adalah memperkuat identitas bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan dasar negara, sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, dan perjanjian antar bangsa. Materi selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki urgensi sebagai ideologi negara Indonesia karena menjadi dasar yang menyatukan keragaman etnis, agama, budaya, dan kepentingan politik di Indonesia. Sebagai panduan nilai-nilai dasar Pancasila mempromosikan keseimbangan antara keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang inklusif dan berkelanjutan. Materi yang keempat yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme, komunis, sekularisme, dan ideologi agama. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi agama menyangkut tingkat kebebasan, nilai-nilai dasar, dan peranan dalam kehidupan negara. Ideologi Pancasila menjunjung tinggi toleransi agama, memisahkan urusan agama dengan negara, dan memberikan peranan kepada masyarakat dan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak asasi manusia, sementara komunisme menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menjamin hak asasi manusia. Sekularisme menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menjamin toleransi berkeyakinan, sementara ideologi agama menjunjung tinggi nilai-nilai yang berbeda berdasarkan agama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.